Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan penjelasan materi ini, dan yuk kita mulai pembelajarannya. Contoh soal yang pertama. Jam dinding di ruangan makan berbunyi setiap 15 menit. Sedangkan jam dinding di ruang tamu berbunyi setiap 20 menit. Kedua jam berbunyi bersamaan pertama kali pukul 10.30. Pada pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya? Kalau kita lihat soalnya panjang dan bahasanya rancu, pasti sulit. Ya, pasti itu yang terbesit di pikiran anak-anak. Tapi ini mudah. Kita cukup menyelesaikannya dengan KPK atau FPB. Kita tinggal menentukan saja ini soal ini masuk ke KPK atau ke FPB. Caranya bagaimana, Pak, untuk dapat menentukan itu masuk ke KPK atau FPB? Oke. KPK itu kelipatan. FPB itu anggap saja kasarannya adalah pembagian atau hasil bagi. Nah, kalau kita lihat ini, awal setiap 15 menit, 20 menit. Bersamaan pertama kali 10.30. Pertanyaannya adalah pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya? Pasti hasilnya lebih dari pukul 10.30. Ya, berarti itu adalah KPK, kelipatan. Kita belajar yang dibahas di soal ini, yang dimaksud adalah KPK, kelipatannya. Kelipatan dari berapa, Pak? Ya, ini angkanya 15 dan 20. Tadi di video sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, kan? Nah, di sini kita gunakan cara itu. Kita cari dulu faktorisasi dari 15 dan 20. 15 pakai pohon faktor. 15 bagi 2 tidak bisa. Kita coba bagi 3. 15 bagi 3 itu 5. Kemudian 5 ini sudah angka prima, berarti faktor dari 15 itu adalah di sini. 15 itu sama dengan 3 kali 5. Ini faktorisasi primanya. Kalau anak-anak masih bingung menentukan faktorisasi prima, silahkan simak video sebelumnya. Linknya Pak Guru taruh di atas. Nanti akan muncul di pojok kanan. Berikutnya kita cari faktorisasi dari 20. Faktorisasi prima dari 20. 20 kita bagi 2, ketemu 10. 10 kita bagi 2, ketemu 5. 5 sudah angka prima, berarti selesai. Berarti faktorisasi prima dari 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kok bisa pangkat 2, Pak? Ya, karena 2-nya di sini ada 2. Kita cukup tulis sekali, kemudian kasih pangkat. Angka kecil di atas ini namanya pangkat. Pangkatnya berapa? Cara menentukannya gimana, Pak? Ya, kita hitung berapa. Ada 1, 2, berarti pangkat 2. Nah, kalau 5, berarti 5 pangkat 1 ini. Kalau nggak ada pangkatnya ini sama dengan pangkat 1. Tapi memang kalau pangkat 1 itu tidak pernah ditulis di dalam matematika. Oke, selesai. Kita sudah menentukan nih faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Sekarang kita tinggal mencari KPK-nya. KPK dari 15 dan 20. Masih ingat tidak kata kunci dari KPK? KPK semua besar. Semua besar berarti angkanya kita tulis semua. Dari angka yang kecil ya, biasakan ya. Ada 2, kemudian 3, kemudian 5. Kalau ada angka yang sama cukup ditulis satu kali. Ini tadi 2 pangkat 2, 3, oke. 5 ini yang sama adalah angka 5, tapi berhubung pangkatnya sama berarti cukup kita tulis 5. Tidak usah memilih pangkatnya. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. 12 dikali 5 itu adalah 60.
KPK-nya 60. 60 apa ini? 60 menit. Satuannya ini. Jadi, apabila pertama kali berbunyi bersamaan pukul 10.30, pada pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya, berarti kedua jam, Pak Guru ganti tinta dulu biar anak-anak paham. Berarti kedua jam akan berbunyi bersamaan pada, sama dengan Pak Guru tuliskan di bawahnya, kita jumlahkan 10.30 kita tambah dengan 60 menit. 60 menit itu berapa jam? Ayo anak-anak ingat, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi pukul 10.30 kita tambah dengan 1 jam. Jadi pukul berapa? Ya jadi setelah pukul 10 berapa toh? Pukul 11. 11.30 ini. Jadi nanti kedua jam akan berbunyi bersamaan pada pukul 11.30. Bagaimana? Oke, kalau anak-anak sudah bisa menentukan itu masuk KPK atau FPB, soal itu harus dikerjakan dengan cara KPK atau FPB pasti gampang. Selanjutnya gampang. Tapi memang permasalahan terbesarnya adalah saat menentukan apakah soal itu masuk KPK atau FPB. Nah, Pak Guru kasih kata kuncinya tadi, kalau KPK itu pasti kelipatan. Soalnya itu pasti berisi kapan bertemu lagi, kapan berbunyi bersamaan lagi, kapan, pokoknya ada kata-kata kapan dan lagi, itu pasti menggunakan KPK. Tapi kalau kata-katanya membahas pembagian, misalkan dua benda kita bagi menjadi berapa agar bagiannya sama besar, nah itu pakai FPB. FPB itu pembagian, KPK itu perkalian atau kelipatan. Gimana? Agar paham, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Lisa membuat 50 donat dan 75 kue pisang. Kedua makanan itu akan dikemas ke dalam kardus kecil. Setiap kardus berisi donat dan kue pisang sama banyak. Berapa kardus paling banyak yang dibutuhkan Lisa? Nah, kalau soalnya seperti ini, lihat kata kuncinya di sini. Setiap kardus berisi donat dan kue pisang sama banyak. Berapa kardus paling banyak dibutuhkan Lisa? Kan kue-kue ini mau dimasukkan ke dalam kardus. Ya, kardusnya itu isinya itu sama banyak. Misalkan sama banyak maksudnya gini. Kalau di kardus satu misalkan ini gini sederhananya. Ini adalah kardus. Ini adalah kardus, ini adalah kardus. Kita harus memasukkan kedua kue ini ke dalam masing-masing kardus dengan nilai yang sama. Misalkan di kardus 1 donatnya 5, kue pisangnya 1, berarti ya nanti di kardus 2 juga gitu. Donatnya 5, kue pisang 1, donatnya 5, kue pisang 1. Nah, pertanyaannya adalah berapa kardus? Kardusnya itu berapa nanti untuk menampung semua ini? Untuk menampungin tadi 150 donat dan 75 kue pisang. Nah, caranya itu kalau soal seperti ini masuk ke soal FPB. Coba anak-anak bandingkan dengan KPK yang tadi, pasti anak-anak langsung bisa membedakan. Oh, ini KPK, ini FPB. Cara membedakannya seperti itu. Kalau FPB berkaitan dengan pembagian, ini kan kita membagi. Kita bagi 10 donat dan 75 kue pisang ini ke dalam masing-masing kardus. Itu kan pembagian. Jadi masuk ke FPB. Jadi langkah pertama kita cari dulu faktorisasi prima dari 150. Dari 150. Pakai poin faktor aja biar cepat. 150 kita bagi 2. Ketemu berapa? 75. 75 kita bagi 2 tidak bisa. 75 kita bagi 3 ketemu 25. 25 kita bagi 3 tidak bisa. 25 kita coba bagi 5 bisa, ketemu 5. Selesai, berarti faktorisasi prima dari 150 itu ada 2, 3, 5 dan 5. Oke, kita tulis di sini 150 faktorisasi 150.
Faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Gimana? Mudah? Mudah, kalau kayak gini anak-anak pasti bisa. Lanjut, kita cari yang ini, 75 kue pisang. Kita cari faktorisasi primanya, 75. 75 kita bagi 2 tidak bisa, 75 kita bagi 3. Oh bisa, ketemu 25. 25 kita bagi dengan 5, ketemu 5. Faktorisasinya berarti 75 sama dengan berapa? 3 kali 5. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Kalau sudah ketemu faktorisasi prima dari masing-masing angka ini, baru kita cari FPB. Ingat kata kunci FPB apa? FPB sama kecil. Kita cari yang sama mana? Angka 3 dan angka 5. Berarti angka 2 ini kita abaikan. Ini tidak usah dipakai. Berarti kita cukup pakai angka 3. Angka 3. Ini 3 ya. Angka 3 dikali 5. 5-nya pangkatnya sama, berarti sama saja, kita tulis 2. Berapa? 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama artinya dengan 5 kali 5. 5-nya ada 2. Ini. 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2, 5 kali 5 itu 25. 25 dikali 3 adalah 75. Jadi, banyak kardus adalah yang dibutuhkan Lisa ya. Banyak kardus yang dibutuhkan Lisa adalah 75 kardus. Ini 75 kardus. Caranya seperti itu. Bagaimana? Sudah ada gambaran belum? Kalau belum, lanjut lagi ya ke contoh soal berikutnya ya, biar anak-anak semakin paham ya. Simak penjelasan Pak Guru. Kalau masih kurang jelas, tanyakan di kolom komentar, pasti Pak Guru jawab. Contoh soal ketiga. Ali berkunjung ke perpustakaan 4 hari sekali. Roni berkunjung ke perpustakaan yang sama setiap 6 hari sekali. Jika mereka terakhir kali bersama-sama berkunjung pada tanggal 2 Januari, maka tanggal berapa mereka akan berkunjung ke perpustakaan bersama-sama lagi? Ingat, kata kuncinya. Pertanyaannya adalah kapan mereka akan berkunjung ke perpustakaan bersama-sama lagi. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti dikerjakan dengan cara KPK. Ya, KPK. Langsung kita cari. Ali berkunjung ke perpustakaan 4 hari sekali. Kita cari faktorisasi dari 4. Faktorisasi prima dari 4. 4 kita bagi 2, ketemu 2. Berarti faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2. Kemudian yang siapa lagi? Roni, ini adalah 6 hari sekali. Berarti kita cari faktorisasi prima dari 6. 6 kita bagi 2, ketemu 3. 3 sudah angka prima, berarti sudah selesai. Berarti faktorisasi prima dari 6 itu adalah sama dengan 2 kali 3. Kalau sudah selesai mencari faktorisasi prima, berarti kita mencari KPK. Pak Guru ingatkan, kata kunci KPK apa? Semua besar. Berarti kita tulis semua angkanya. Angkanya ada berapa? 2 dan 3. Angka yang sama cukup kita tulis sekali. Nah, angka yang sama ini memiliki pangkat yang berbeda. Kalau pangkatnya yang berbeda, kata kuncinya tadi KPK sama besar. Berarti kita ambil pangkat yang besar, yaitu ini 2 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Nih, 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Berarti 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Jadi 12 hari lagi itu Ali dan Roni akan berjumpa atau berkunjung ke perpustakaan bersama-sama 12 hari. Nah, soalnya tadi terakhir mereka tanggal 2 Januari. Jadi Ali dan Roni
Ali dan Roni akan berkunjung ke perpustakaan. Akan berkunjung ke perpus. Itu kapan? Ya berarti 2 Januari ditambah berapa hari? Tambah 12 hari. Sama dengan 2 tambah 12 berapa? 14 Januari. Jadi pada tanggal 14 Januari Ali dan Roni akan berkunjung ke perpustakaan bersama-sama lagi. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjut contoh soal yang terakhir. Bu Anis membuat 72 kue donat dan 84 kue bolu. Kue-kue itu akan dikemas ke dalam stoples. Setiap kue mengisi stoples sama banyak. Berapa paling banyak stoples yang dibutuhkan? Nah, ini tadi apa? Pakai apa? Kalau anak ingat, kata kunci Pak Guru. Pakai FPB karena ini nanti adalah pembagian. Kita membagi kue donat dan kue bolu lagi, kita masukkan ke dalam toples. Itu kan pembagian, kita bagi. Jadi kita cari FPB-nya. FPB dari berapa? FPB dari 72 dan 84. Kita cari pakai pohon faktor. Faktorisasi prima dari 72. 72 kita bagi 2. Berapa? 72 dibagi 2. 7 bagi 2 itu 3. Mana? Ntar kursornya hilang. Nih, 72 bagi 2 itu 36. 36 kita bagi 2. 36 bagi 2 itu 18. 18 kita bagi 2. Temu 9. 9 bagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3 3, sudah ketemu angka prima, berarti selesai. Jadi faktorisasi prima dari 72 itu sama dengan 2. 2 pangkat berapa ini? 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Udah. Lanjut. Kita cari faktorisasi prima dari 84. Sama menggunakan pohon faktor. Bagi 2, 84 bagi 2 itu 42. 42 bagi 2, 21. 21 bagi 2 tidak bisa, kita coba bagi 3. 21 bagi 3 itu 7. 7 angka prima, berarti sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 84 itu sama dengan 2. 2 nya ada berapa? Ada 1, 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Selesai. Ini faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Selanjutnya kita cari KPK. Di KPK apa tadi? Kita cari FPB. FPB karena ini pembagian ya. Kita cari FPB-nya. Cari FPB-nya dari 72 dan 84. 72 tadi kue donat, 84 itu kue bolu. Ingat kata kunci dari FPB apa? Sama kecil. Jadi kita tuliskan angka yang sama dan pangkatnya kita ambil yang paling kecil. Yang sama kita tulis dulu aja. Berapa? 2 dan 3. 7-nya tidak ada. Di 72 tidak ada, berarti 7-nya kita nggak gunakan. Kemudian pangkat yang kecil, yang atas yang 72 ini 2 pangkat 3, kemudian yang di bawah ini 2 pangkat 2, berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Kemudian yang di atas 3 pangkat 2, yang di bawah 3 pangkat 1. Kalau tidak ada tulisan pangkat ini berarti 3 pangkat 1, berarti itu yang kita ambil. Berarti tulis saja 3. Selesai. Tinggal kita kalikan, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3, 12 toples. Jadi jawabannya adalah, jadi untuk yang A, berapa banyak stoples yang dibutuhkan? Banyaknya adalah ini hasil FPB-nya. Berapa? 12 toples. Kemudian yang B, berapa kue donat dan kue bolu yang mengisi setiap stoples? Aduh, bagaimana Pak itu mencarinya? Gampang. Pak Guru ganti titik dulu, biar jelas. Oke, Pak Guru tulis di sini.
kita sudah mengetahui isi banyak toplesnya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kue donat dan kue bolu yang mengisi toples, tinggal kita bagi. Masing-masing kue ini kita bagi dengan banyak toplesnya. Jadi, oke, yang B Pak Guru pindah sini ya, B. Ini tadi nggak jadi. Ini B-nya di sini. Untuk yang donat, donat itu sama dengan berapa? Ya 72 dibagi 12. Berapa 72 dibagi 12? 60 dibagi 12 itu 5. Berarti kalau 72 dibagi 16 itu 6 kue. Kemudian ini yang donat. Kemudian yang berikutnya bolu. Kue bolunya ada 84. Ada 84. Kita bagi dengan banyak toples yaitu 12. Berapa? 84 dibagi 12 itu adalah 7 kue. Ini jawabannya. Jadi untuk kue donat itu masing-masing toples isinya 6. Untuk kue bolu masing-masing toples isinya adalah 7. Bagaimana? Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Nanti pasti Pak Guru jawab. Memang agak rumit anak-anak mencari mengerjakan soal seperti ini, tapi Pak Guru yakin dengan anak-anak sering berlatih dan anak-anak memperhatikan setiap penjelasan dari Pak Guru, pasti anak-anak bisa mengerjakannya. Mohon maaf apabila tulisan Pak Guru kurang rapi, karena ya ginilah kalau kita belajar secara online. Tapi intinya adalah apabila anak-anak tetap ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar, pasti akan Pak Guru jawab. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.